Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir di ruang majelis guru ini untuk sama-sama ikut di kegiatan salah seorang calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu dari Ibu Rosniati, dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD 12 Mandau. Salam tidak lupa pula kita berikan doa kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 12 Mandau, Ibu Yuni Desita SPD, yang kami hormati para majelis guru yang hadir di ruangan ini, dan yang kami banggakan Ibu Rosniati sebagai CGP Angkatan 10. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara kita atau susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, kata sambutan dan dari kepala sekolah. Yang keenam, penutup. Oke. Untuk acara pertama, untuk memperlancar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Susunan acara ketiga, kata sambutan dari kepala sekolah yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yuni Desita SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Kok royong? Selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Kan? Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru dalam acara yaitu diseminisasi budaya positif di SD Negeri 12 Mandau oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis yaitu Ibu Rosniati SPD. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru hebat SD Negeri 12 Mandau. Ya, sangat luar biasa dan saya sangat bangga sekali kepada Bapak Ibu yang mana sekolah kita termasuk sekolah yang banyak mengikuti CGP ya Bapak Ibu ya. Ini salah satunya Ibu Rosniati untuk apa ini udah 4 orang ya Pak? 4 Kamelia, Pak Saifulizan, Diski dan Rosniati. Dan saya sebagai pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah lulus dan yang sedang mengikuti pendidikan. Dan harapan saya mudah-mudahan kepada Bapak Ibu yang belum mengikutinya, marilah bersemangat untuk mengikuti CGP ini. Semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Pada hari ini Ibu Rosniati akan melaksanakan diseminisasi budaya positif ya. Dan saya mengharapkan kepada Ibu Rosniati khususnya sebagai calon CGP agar bisa berkolaborasi hendaknya kepada teman-teman sejawat untuk memajukan pendidikan khususnya di sekolah kita. Ya. Dan Ibu pun sangat mengharapkan kepada yang sudah lulus, yang sudah memiliki sertifikat, mari tunjukkan kerjanya yang lebih, mari berkolaborasi dengan teman-teman. Paling utama di kelas kita dulu. Setelah di kelas baru dengan teman-teman tunjukkan kelebihan sekolah kita bahwa kita mempunyai CGP yang hebat. Ya Bapak Ibu ya, karena sekolah kita menjadi sorotan. CGP yang paling banyak adalah CGP SD Negeri 12 Mandau. Kalau Ibu rapat itu suatu kebanggaan bagi Ibu. Ya, A+ buat kita semua. Ya, itu harapan Ibu dengan dilakukannya diseminasi ini. Mudah-mudahan nantinya SD kita, pendidikan di sekolah kita semakin maju. Ya Bu Eci, khususnya kepada Bu Eci, terus Pak Ipul, Pak Diski, karena Kamelia sudah menjadi kepala sekolah. Dan ingat Bapak Ibu, sekarang pensiun kepala sekolah banyak yang pensiun. Bukan berarti CGP itu menjadi kepala sekolah, tidak. Itu tuh adalah bonusnya. Ya, tetapi mereka sudah mempunyai syarat yang layak apabila mereka dibutuhkan. Ya, kenapa? Karena syarat menjadi kepala sekolah sekarang harus dari CGP. Tapi CGP yang bagaimana tentu ada ketentuannya juga. Ya Ibu, jadi jangan Bapak Ibu itu udah CGP, oh ini calon kepala sekolah, tidak seperti itu. Begitu kan Pak Diski, Pak Ibu disampaikan, begitu juga Eci disampaikan bukan seperti itu. Jadi yang pertama sekali kita menggerakkan sekolah kita. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak kita ingin mengikuti, menggerak kita dan menggerakkan seluruh yang ada di pendidikan kita ini, di sekolah kita ini. Bagaimana sekolah kita lebih dari sekolah yang lainnya. Jadi Ibu mengharapkan kepada yang sudah lulus CGP, jangan kita diam saja. Mari bergerak, mari menggerakkan. Oke? Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu minta mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yunisita yang sudah memberikan kata sambutan
untuk kegiatan kita hari ini. Acara selanjutnya pembacaan doa yang kali ini akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak kita Pak Siono. Kepada Pak Siono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa bisyafa'ati Rasulillah wa jamil anbiya wa jamil awliya wa jamil malaikatul muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma syahil umurana wa umur walidina wa umur mahadina wa umur jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah kami ya Allah, lindungilah kami seluruh majelis guru SDN 12 Mandau dan seluruh murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu pada kami semua ya Allah, supaya kami selalu berjalan di jalan yang benar dan jalan yang selalu Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kesuksesan pada kami semua ya Allah, dan terutama murid-murid kami ya Allah, dan juga seluruh generasi penerus bangsa ini ya Allah. Sukses dalam segala bidang dan sukses di dunia maupun di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma anzil rahmatan wa hidayatan wa ni'matan wa sihatan wa salamatan wa syafa'atan wa quwatan ala hadhihi majlis SD 12 ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fid jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taban qabl maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan hisab. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah segala permohonan dan cinta kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, Anta ya Maulana ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Sekian doa dari saya, semoga dikabulkan segala permohonan kita, amin ya rabbal alamin. Dan ada segala kurangan, mohon maaf, dulu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hono yang sudah membacakan doa untuk kami. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa memperlancar kegiatan kita dari awal sampai akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian atau presentasi terkait diseminasi budaya positif oleh Ibu Rosniati. Kepada Ibu Rosniati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana kita telah diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam ruangan guru ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 12 Mandau. Selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan adanya sering kita bersalawat kepada beliau, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuni Desita, izinkan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan saya melakukan diseminasi budaya positif. Adapun tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi, tujuan kita di sini adalah agar murid-murid kita bisa merasa merdeka dalam belajar, tidak terbebani dalam belajar, sehingga mereka datang ke sekolah memang betul-betul keinginan pribadi mereka untuk menuntut ilmu, bukan karena terpaksa dari orang tua ataupun dari gurunya. Oleh karena itu, kita berharap dengan adanya ini nanti kita dapat menumbuhkan semangat anak-anak murid kita menjadi semangat dalam belajar. Harapan saya dengan adanya aksi nyata ini nanti, penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di masyarakat, supaya tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Baik, kita masuki yaitu tentang disiplin positif. Ketika kita semua mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Mungkin di ruangan ini ada salah seorang atau beberapa orang bisa menyebutkan pengertian dari disiplin positif. Ayo, Ibu. Ini, ya. Apa itu disiplin positif? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengingat apa itu yang dikatakan dengan disiplin. Apa buatin? Taat aturan, ya. Ada lagi? Datang tepat waktu. Duplikasi langsung. Baik, kita lanjut saja. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya anak itu datang ke sekolah bukan keinginan orang tuanya dia pandai, tetapi dia ingin dari hatinya dia bisa untuk belajar, sehingga dia dapat ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Hal ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita sebagai guru adalah sebagai petani. Jadi anak-anak didik kita itu supaya dia bisa tumbuh, kita menanamkan benih-benihnya dengan cara
memberi dia pupuk, kemudian menyiramnya. Nah, kemudian kalau dia sukses ataupun tidak nanti di masa depan, itu adalah haknya. Kita sebagai guru hanya memberikan yang terbaik, yaitu menanamkan benih kebaikan itu kepada dirinya, dan bisa bagi mereka untuk menimbulkan pada dirinya sendiri bahwasanya dia bisa nanti menjadi orang sukses. Sukses tidak suksesnya anak murid kita itu tergantung pada dirinya sendiri. Kita orang luar, istilahnya kita ini hanya sebagai guru saja, menumbuhkan semangat jiwanya saja untuk belajar. Bukan kita yang menjadikan dia sukses. Dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, dia bisa jadi presiden. Itu memang tumbuh dalam dirinya. Kita hanya memberi kebaikan saja untuk dirinya. Itu yang dikatakan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kita lakukan di sekolah kita. Sejalan dia. Jadi dia datang ke sekolah itu bukan diminta oleh orang tuanya, nanti kalau sampai sekolah nilainya 100 dapat dikasih hadiah. Bukan itu, tetapi dia datang hanya untuk memang menimba ilmu. Makna dari disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini kita lihat pada slide ini, yaitu ada tabel, yaitu teori kontrol, stimulus respon, dan teori kontrol ya. Stimulus respon ini adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari sebelum kita menyadari bahwasanya itu mungkin ya ada keliruan sedikit dari kebiasaan kita. Jadi stimulus respon ini adalah realitas atau kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol menyatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Di sini maksudnya kita menyatakan bahwasanya murid kita itu sama dalam kelas itu. Sementara kita menyadari bahwasanya di dalam kelas itu kita memiliki murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada kemampuan yang pintar, gitunya IQ-nya bagus. Ada juga mungkin memang bukan mungkin, memang ada gitu di dalam kelas kita itu IQ-nya yang standar, ada yang di bawah standar. Tapi kita sebagai guru menyamakan semua itu, sehingga sewaktu kita melakukan pembelajaran, kita memberi hanya satu model pembelajaran saja. Sementara teori kontrol menyatakan realitas kebutuhan kita berbeda-beda itu, anak itu berbeda-beda. Sehingga sewaktu kita melakukan pembelajaran, menyampaikannya sesuaikanlah dengan keinginan anak tersebut. Nah, jadi ini merupakan PR bagi kita semua, bagaimana cara kita mencari, menggali keinginan anak-anak tersebut sehingga apa yang diinginkan oleh anak-anak didik kita tercapai. Berikutnya, semua orang melihat yang sama. Kemudian teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu hampir sama ya Bapak Ibu keterangannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Kita kembali lagi ke kelas kita. Kita lihat, mungkin perilaku di dalam kelas kita itu berbagai macam. Ada anak yang nakal, ada anak pendiam, ada anak yang baik, ada juga anak yang suka usil. Nah, jadi itu semuanya kita lihat pada stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Yang nakal tadi kita nyatakan bahwasanya mereka itu
mereka itu tidak baik. Sementara teori kontrol menyatakan bahwanya semua perilaku yang ada pada diri anak kita itu adalah memiliki tujuan. Mungkin dia berkelakuan suka usil dengan temannya, dia di rumah kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia datang ke sekolah, dia ingin mencari perhatian itu dari temannya, dari guru-gurunya, tapi kita sebagai guru tidak menanggapi hal seperti itu. Kita menganggap bahwasanya anak ini suka usil berarti nakal. Jadi mulai saat ini marilah kita sama-sama Bapak Ibu semuanya untuk mengubah mindset kita, memperlakukan murid kita, bertanya kita mengapa dia seperti itu. Dan hal ini sangat mendukung untuk perkembangan dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya stimulus respon, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti saya katakan tadi, saya ingin jadi guru, ya saya yang mengontrol diri saya, bukan orang lain. Itu kata teori kontrol. Sementara kata stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, berarti bisa saja saya jadi guru karena keinginan orang tua saya. Jadi itu kita minta kepada anak-anak kita nantinya jangan terjadi seperti itu lagi. Kecuali dia mungkin setelah dewasa atau setelah tamat sekolah, dia mungkin melakukan diskusi dengan kita, apa ya yang harus saya ambil untuk melanjutkan sekolah saya sehingga saya bisa menjadi yang diinginkan oleh diri saya sendiri, kemudian oleh orang tua saya. Itu bisa dilakukan. Itu bisa juga nanti larinya ke teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, teori kontrol menyatakan model berpikir menang-menang. Jadi di sini kalau kita sebagai guru, kalau anak murid menyatakan bahwasanya dia berpendapat tidak sesuai dengan kita menyatakan diri kita kalah. Sementara teori kontrol menyatakan bahwasanya apapun pendapat mereka kita terima, bukan berarti kita kalah, tetapi kita sama-sama menang untuk mendapatkan perbaikan pada diri kita maupun kepada anak didik kita. Saya rasa itu teori kontrol yang sudah saya dapatkan. Saya senang sekali di nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya rasa nilai-nilai kebajikan ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, walaupun mungkin nilai-nilainya belum nampak benar, tapi setidaknya di sekolah kita sudah kita mulai. Karena segala sesuatu itu apabila sudah dimulai, insya Allah, ya kata orang Islam, insya Allah hasilnya akan dilihat beberapa tahun kemudian. Tidak ada langsung semuanya itu, tapi bertahap. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti kita dapat melaksanakannya dan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada anak didik kita dan menerapkannya dalam kehidupannya. Motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia ini ada 3, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukum, kedua untuk mendapatkan imbalan,
atau penghargaan dari orang lain, dan ketiga, menghargai diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari hal tersebut kita lihat bahwasanya terdapat hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, di mana hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi seandainya anak datang terlambat, kita sebagai guru langsung memberikan hukuman, itu sebenarnya belum baik, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak langsung kita lakukan hukuman. Sebaiknya kita melakukan dulu hal-hal yang positif. Hukuman ini mengapa dikatakan seperti itu? Karena kalau seseorang mendapatkan hukuman, anak didik itu atau diri kita sendiri pun akan merasa sedih, terbebani, jengkel, ya. Jadi sebaiknya hukuman itu mulai hari ini, setelah diseminasi nanti, kita mengurangi hukuman pada anak didik kita, tapi kita menyadarkan kepada mereka bahwasanya yang mereka lakukan adalah tidak salah, namun harus diperbaiki. Tapi tidak hukuman kita berikan kepada mereka, kita sadarkan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Mengapa ada seperti itu? Kita cari solusinya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini adalah perbuatan salah yang dilakukannya, tetapi akibat yang didapatnya. Contohnya, ketika dia akan masuk sekolah, ya, dia terlambat. Sewaktu keyakinan kelas ditanya, konsekuensinya apa kalau terlambat? Mungkin dia akan menunggu di kelas, melanjutkan pembelajarannya selama berapa menit dia tertinggal pelajaran. Itu konsekuensi. Ya, kemudian penghargaan. Kalau penghargaan, yaitu kita memberikan sesuatu kepada anak didik kita, memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Kalau dia berhasil dalam misalnya menyelesaikan pembelajaran ini, nanti kita kasih hadiah. Itu namanya penghargaan. Kadang-kadang penghargaan ini juga tidak baik bagi diri anak didik kita. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berbentuk hukuman, fisik atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuknya, dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sudah saya sampaikan tadi penjelasannya seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti, dan selanjutnya nanti restitusi ini akan saya perlihatkan. Hukuman atau hukuman konsekuensi. Nah, di sini kita lihat mencatat 100 kali. Saya akan bertanya ya Bapak Ibu, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Kualitas
kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Itu menurut Alfikon. Alfikon ini orang yang memang apa ya Bu, yang memang bisa di bagiannya. Orang yang hebat. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, itu pengaruhnya ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dengan adanya penghargaan yang diberikan tadi. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ini ada yang melakukan keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ada Bapak Ibu yang tahu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan murid, peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Sementara peraturan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang ditentukan sendiri oleh gurunya, sehingga murid hanya menurut saja apa yang telah dilakukan oleh guru. Misalnya kalau terlambat nanti anak ibu harus berdiri. Nah itu peraturan yang dilakukan sendiri oleh gurunya, tidak keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan dibuat karena berdasarkan kesepakatan antara murid dan guru. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini yang saya nyatakan tadi, bahwasanya peraturan itu dilakukan oleh guru saja, sementara keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi di sini saya minta nanti pendapat Bapak Ibu, bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan keyakinan tersebut, keyakinan kelas tersebut. Pertama, yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Berdiskusi mengenal peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dari acakan ini, apakah ada Bapak Ibu yang bisa mengurutkan langkah-langkah kita untuk menetapkan keyakinan kelas? Nah, mungkin Bu Eka bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba mengurutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kalau menurut saya, yang pertama kita lakukan yaitu menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang akan mencerminkan keyakinan di kelas tersebut. Kemudian berdiskusi lagi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian Mungkin bingung Ibu Eka karena belum pernah melakukan keyakinan kelas, atau sudah? Belum pernah. Oh ya, wajar. Wajar belum dapat mengurutkan langkah-langkahnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kawan lain yang mengasih jawaban yang lebih beraturan. Saya persilakan kepada kawan yang lain. Tepuk tangan buat Bu
Eka. Mungkin ada di antara teman-teman kita, Bapak atau Ibu guru yang bisa mengurutkan langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Ini akan kita laksanakan ya Bapak Ibu, supaya nanti di kelas kita bisa teratur. Jadi anak itu tidak kita katakan dia sebagai anak yang nakal, tetapi itu adalah untuk penyelesaian masalah yang dilakukannya. Bisa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ya, apalagi kelas saya sangat luar biasa. Baik, karena untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menetapkan keyakinan kelas kita. Pertama, kita melakukan terlebih dahulu berdiskusi kepada anak murid kita dengan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, itu dia. Itu pertama yang harus kita lakukan. Kita tanya-tanya dulu, apa ya anak-anak Ibu peraturan yang mau kita buat supaya kelas kita aman, nyaman, biar kita enak belajar. Nah, jadi itu dulu kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian kita setelah dapat, kita mengubah peraturan, ya, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang tadi itu mungkin tidak boleh ribut Ibu, kita suruh dia nulis. Tidak boleh nakal Ibu. Nah, itu kalimatnya tuh kalau sewaktu memunculkan peraturan itu adalah kalimat negatif, ya. Kemudian sudah kita dapatkan semuanya. Kita masukkan dia ke kalimat positif, yaitu kita ubah kalimat-kalimat tersebut yang sudah disampaikan oleh anak didik kita tadi menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita buat menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dari kalimat-kalimat tadi kita masukkan dia menjadi nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan di situ? Mungkin disiplin di situ, kesopanan, dari kalimat positif yang ada tadi ya. Terus kita melakukan kembali diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Setelah itu kita kemudian masih melakukan diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi sebagai warga kelas, bagaimana yang harus kita lakukan dalam kelas kita anak Ibu? Nah, itu wajar nanti ya sebelum kita melanjutkannya dengan jawaban-jawaban mereka, ya. Nanti bisa nanti itu. Kemudian setelah terjadi kesepakatan kelas itu, kita tempelkan. Nah, ini ya Nah Ibu, kesepakatan kelas kita. Jadi mulai hari ini ikutilah keyakinan kelas yang kita kesepakati. Dan saya sudah melakukannya di dalam kelas saya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Kemudian beberapa mungkin bisa kita mengubahnya untuk meninjau ulang keyakinan itu. Mungkin ada yang tertinggal keyakinan kelas yang kita buat kemarin, kita bisa tambah. Nah, itu dia urutannya. Jadi keyakinan kelas itu seperti kembalikan barang di tempatnya, tidak mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan narkoba. Itu kalau kita mungkin SMA atau SMP. Kalau SD mungkin apalagi anak kelas 1 belum ada, ya, narkoba. Dia pun tak tahu apa itu narkoba. Iya, iya. Ya maaf Bu, tulisannya kurang mantap. Ada salahnya. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini antrian, dilarang merokok. Nah, ini mungkin di SD kita ada, jadi perlu kita lakukan. Gunakan masker ini biasanya sewaktu kita COVID kemarin, berjalan di koridor. Nah, ini dia Bapak Ibu. Diseminasi yang telah saya lakukan di kelas saya tentang keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu lihat, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, namun saya ingin mencoba yang terbaik buat kelas saya. Saya mulai dari kelas saya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas.
tadi, biar anak-anak kita menulis apa yang diinginkannya dalam kelasnya. Yang mulai bekerja menyebutkan apa keinginan di dalam kelasnya, seperti apa peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang akan dilakukan oleh anak didik kita di dalam kelasnya. Inilah semangat anak kelas 1. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Dan kalau udah siap anak ibu, nanti anak ibu buat di sini ya. Jadi setelah kita ditempelkan keinginan-keinginan mereka, kita bacakan apa sebenarnya yang dia inginkan di kelas itu. Sebenarnya ini seru loh Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya di awal pembelajaran nanti. Kita coba sama-sama. Ini anak yang belum bisa membaca, dia belum bisa menulis, kita diktekan apa sebenarnya yang dia inginkan. Dia gembira kan? Dia gembira karena itu adalah keinginan mereka, bukan keinginan kita. Dia seperti itu. Itu yang kita inginkan untuk murid-murid kita, sehingga termotivasi dia untuk datang ke sekolah. Jadi peraturan itu atau keyakinan itu bukan dari kita, memang dia yang menginginkan seperti itu di kelasnya. Ini dia Bapak Ibu, hasil-hasilnya. Nih, kami tuliskan, kami tempel, dan kami letakkan di kelas kami. Ya, Bapak Ibu. Itulah yang baru saya terapkan di kelas kami. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan, ya. Baik itu namanya kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Siapapun itu pasti ingin kelima-lima ini. Itu. Bertahan hidup yaitu kebutuhan fisiologis atau rasa lapar, atau psikologis rasa aman. Mungkin dalam kelas ada anak kita yang suka mengambil makanan temannya, mungkin dia lapar. Itulah kebutuhan hidup dia. Jadi dia lapar, makanya dia ngambil. Nanti bisa kita tanyakan kepada dia mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian anak itu memerlukan cinta kasih sayang, ya, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang untuk berkoneksi. Berikutnya penguasaan, yaitu kebutuhan kemampuan untuk kemampuan prestasi diakui.
Yang keempat, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan kemandirian otonomi. Dan kelima, kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini coba kita lihat Bapak Ibu, dari yang ada kalimat ini, mana kebutuhan yang kita bisa lakukan? Ini, dari kalimat ini, apakah dia termasuk kesenangan? Atau apa? Saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru! Nah, itu kesenangan atau apa? Kesenangan atau apa itu? Ibu kejar saya karena ibu guru sayang saya. Nah, kasih sayang atau kesenangan? Kasih sayang. Saya hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar saya. Nah, ini termasuk yang mana ini? Saya hebat kan? Yang mana ini? Penguasaan, kebebasan, atau cinta kasih? Penguasaan, ya. Saya hebat kan? Berarti dia merasa dia hebat. Berarti penguasaan. Saya bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu yang mana itu? Kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta kasih? Kebebasan, ya. Berarti Bapak Ibu sudah mantap. 5, posisi kontrol, ya. Nah, ini posisi kita ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini adalah posisi kita. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai pembuat rasa bersalah, kadang kita dengan murid itu sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Dari kelima ini, di manakah saya? Nah, ini. Coba posisi kontrol kita, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau dia di posisi hukum, hormat pada bendera selama 1 jam kata kita, dan sama anak murid yang tadi. Berarti itu kita berikan kepada dia apa? Hukuman. Bolehkah seperti itu? Nah, berapa kali Bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kita menyatakan seperti itu, kalimatnya adalah kita membuat anak itu merasa bersalah. Karena saya tak bawa tadi topi, makanya kita buat dia merasa bersalah tidak membawa topi. Itu juga belum bisa kita lakukan untuk anak didik kita. Nah, kemudian yang berikutnya masih tidak memakai atribut tadi, kita sebagai temannya, kita katakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak. Karena kita ada kan melakukan ini. Ya, sekali ini tidak apa-apalah. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Pernah kan kita melakukan ini? Kata kita sudah hebat. Ternyata itu baru posisi kita sebagai teman dengan dia. Belum lagi yang diinginkan ya. Jadi kita coba untuk melakukan hal tersebut besok tidak lagi. Jadi kita bilang janganlah kalimat itu lagi kita bilang. Ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke spot koperasi dan jangan diulang lagi. Itu tidak juga boleh. Itu sering kita lakukan. Hal ini juga sebenarnya tidak baik bagi murid kita. Kena mentalnya. Jadi mana dia? Inilah posisi kita sebagai manajer. Tuh kita tanyakan sewaktu dia tidak membawa atribut saat upacara, kita tanyakan, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Itu kita tidak mendikte dia. Kita tanyakan baik-baik, anak ibu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu bu, katanya. Apa? Kita tanya agak lembut, jangan pula mulut kita apa tapi muka kita merah. Jadi tak sinkron kalimat kita dengan mimik wajah kita. Masih takut anak tuh. Jadi kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Berarti dia mencari sendiri solusinya. Seperti apa nanti dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Itulah yang harus kita tanyakan. Bu, besok hari Senin saya bangunnya pagi-pagi. Nanti saya lihat dulu apa yang harus diperlukan hari Senin. Bawa topi, pakai dasi, pakai ikat pinggang. Kaos
kaos kakinya putih, nggak coklat. Nah, itu ya. Nah, itu dia mencari solusi sendiri. Tidak kita yang menentukannya. Dia yang berpikir dengan kesalahan dia seperti apa nanti akan melakukan perbaikannya. Jadi dia tidak merasa terbebani. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kita lihat. Ini dia gurunya sebagai penghukum. Mungkin kita pernah melihat cuplikan ini di PMM. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Langsung Gak di tasnya anaknya. sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Wow, gurunya luar Saya biasa. harus ke lapangan basket, Bu. Kan? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi yang kedua. Naren, Jadi sebagai penghukum. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi. Ini rasa bersalah ya Bapak Ibu. Ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ayo. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, anaknya merasa salah. Naren, Selamat pagi, Bu. Ini sebagai teman. sudah jam berapa ini nak? Nah, Terlambat lagi ya Gurunya. sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. nah, jadi Kamu malah menjauhkan ibu kamu. dia merasa Ini sebaya. anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oh, belum manajer Ibu. Ini pemantau ini ya Bapak Ibu. Naren, Kita dengarkan kalimat-kalimatnya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini manajer, ini yang diidam-idamkan oleh anak didik kita. Kita sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Yang mencari solusinya Kalau sendiri Naren mau menyetel dari alarm di kesalahannya. rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk lab. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yaitu di mana segitiga restitusi ini pertama, apabila anak kita melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu dirinya. Jangan kita langsung mencas dia, marah-marah sama dia langsung, jangan ya Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan. Kemudian raut wajah kita perhatikan. Ingat-ingat wajah kita, jangan langsung masam dengan anak murid kita. Nanti dia pun, walaupun kalimat kita manis, kalau wajah kita tak manis, anak kita masih merasa takut. Nah, itu dia. Kita stabilkan dulu diri kita, kemudian kita stabilkan anak didik kita sehingga dia merasa nyaman sewaktu kita bertanya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, apa penyebabnya. Bukan kita langsung itulah gara-gara kamu nih kayak gini, bukan kayak gitu ya. Kita tanyakan mengapa seperti ini kejadiannya. Kita tanyakan. Kemudian yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas yang telah kita lakukan tadi. Setelah anak ibu tanya tadi, kira-kira keyakinan kelas mana yang anak ibu telah langgar. Nanti dia menyebutkan yang ini Bu. Jadi anak ibu nantinya mau nggak kesalahan yang tadi itu kita kembalikan ke keyakinan kelas kita? Iya, katanya kan. Kemudian kita lanjutkan dengan pemecahan masalah yang dilakukannya. Hal ini sudah saya lakukan di kelas saya. Namun sebelum itu mari kita lihat dulu segitiga restitusi yang dilakukan pada video ini. Kita bisa mencontohnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah. Ya, dan kalau kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Ini segitiga restitusi yang saya lakukan pada murid saya. Tidak, dan kalau kenapa dipanggil ke sini? Kenapa? Saya membuang sampah di dalam kelas. Berarti kita sudah melanggar keyakinan kelas kita. Yang mana itu keyakinan kelas yang kita langgar? Sekarang kita sudah tahu tuh kesalahan yang kita lakukan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan ini tidak harus selalu dihukum. Tapi kesalahan itu harus kita perbaiki. Ibu mau tanya sekarang sama Zidan, apakah Zidan mau memperbaiki kesalahan Zidan? Ya. Bagaimana cara Zidan memperbaiki kesalahan? Kapan itu akan Zidan lakukan? Hari ini. Benar? Hari ini Zidan harus berubah menjadi yang tertib. Saya senang sekali dipelajari berdiskusi bersama Ibu Rostiati bahwa perbuatan saya salah. Rina membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, itulah dia penerapan yang telah saya lakukan di kelas saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti Bapak Ibu mau bersama-sama dengan saya melakukan nilai-nilai kebajikan ini dan disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya
telah meluangkan waktu mendengarkan diseminasi saya di sekolah ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rosniati yang sudah menyampaikan penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif saat ini ya, diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu saja harapan dari kami. Acara selanjutnya, setelah selesai presentasi ini, maka selesai sudah acara kita. Saya sebagai protokol mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, dalam membawakan acara. Saya mohon maaf. Lebih kurang, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.